Hai guys, kembali lagi dengan saya Yonastasia di podcast Suaraku. Kita kali ini yaitu seks bebas berbahaya. Kok bisa sih? Nah, sekarang saya tidak hanya sendiri loh. Saya memiliki teman yang akan bisa berbagi pendapatnya. Silakan memperkenalkan diri dulu. Hai guys, nama saya Adriana. Nah, kali ini kita akan bahas tentang seks bebas. Ayo, kamu tahu gak apa sih pengertian dari seks bebas itu? Kalau menurutku sih, pengertian seks bebas itu secara sederhana adalah perilaku manusia yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Kalau menurut kamu gimana sih? Kalau menurut pandanganku sih, seks bebas itu berarti jalinan pertemanan atau pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat bebas. Nah, contohnya itu seperti merokok, narkoba, bahkan sampai melakukan hubungan pernikahan sebelum waktunya. Betul juga ya. Nah, apa sih penyebabnya sampai bisa terjadi pergaulan di luar batas dan apa dampaknya? Menurutku sih, faktor penyebab yang paling berpengaruh dengan perilaku kita sehari-hari yaitu pergaulan dari pengaruh lingkungan. Kalau kita berada di lingkungan yang benar, pasti kita bisa ikut dengan orang-orang yang benar. Tetapi sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang kurang baik, pasti kita akan terjerumus juga. Dampaknya bisa membahayakan bagi diri sendiri dan lingkungan loh. Contohnya jika kita melakukan seks bebas, kita akan mengalami sakit gonore atau kencing perdana yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Wow, ngeri juga ya. Nah, menurutku sih untuk menghindari kejadian seks bebas, kita harus pandai untuk memilih teman yang berkualitas dan juga memiliki etika yang baik. Karena jika kita berada di lingkungan yang baik, otomatis kita akan mengikuti hal-hal yang baik juga. Dan juga harus rajin beribadah untuk memperkuat iman kita, agar kita tidak tergoda oleh lawan jenis yang berusaha menarik kita. Betul sekali, Tayu. Bukan cuma di biologis saja kita dihimbau untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Ternyata Tuhan kita melarang kita loh untuk melakukan seks bebas. Menurut kamu, Ayu, bagaimana sih pandangan Alkitab tentang terhadap seks bebas? Kalau menurut Alkitab, orang akan jatuh ke dalam dosa. Sebagai orang Kristen, tergoda bukanlah dosa, tapi menyerah pada godaan itu adalah dosa. Jadi, bagaimana kita bisa melawan godaan? Keinginan untuk melakukan hubungan seks dapat menjadi sangat kuat loh, terutama jika kita telah melakukan seks. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita dapat benar-benar melawan godaan untuk melakukan hubungan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kemampuan kita. Pencobaan yang Tuhan berikan selalu ada jalan keluarnya. Jika kita memilih jalan yang diberikan Tuhan untuk kita, maka kita dapat menanggungnya. Tetapi jika jalan yang tidak diberikan Tuhan, maka kamu akan tersesat dan terjerumus ke dalam dosa. Nah, betul sekali tuh guys. Oh iya, saya juga pernah loh membaca quotes dari Eric McQueen yang berkata pada perempuan bahwa Anda tidak perlu cantik, Anda tidak perlu memiliki kewajiban menjadi cantik untuk semua orang. Anda bukan untuk kekasih dan rekan kerja Anda, terutama untuk para pria asing yang Anda temui di jalan. Anda pun tidak wajib menjadi cantik untuk ibu, anak-anak, dan khalayak umum lainnya. Kecantikan bukanlah sesuatu yang Anda harus bayarkan untuk dikenal sebagai wanita. Maksudnya yaitu kita tidak perlu terlihat cantik di depan orang. Kita akan terlihat cantik karena kita bisa menjaga diri. Terlebih menjaga diri kita di depan laki-laki, terutama laki-laki yang asing yang kita temui di jalan. Jadi kita hanya perlu menjaga diri kita agar terlihat cantik dari hati dan bukan dari penampilan.
Wah, quotesnya sangat bisa memberikan kita referensi ya, sangat membantu kita dalam memilih hubungan yang baik. Nah, untuk teman-teman, mari kita sama-sama menjaga diri kita dari pergaulan yang kurang baik. Demikianlah podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Dadah.